Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu Umdatul Kalam ya. Umdatul Kalam, umdah ya. Umdatul Kalam ay ma la yasihhu hadfuhu, adalah sesuatu yang tidak bisa dibuang atau tidak sah. Malayas, apa yang tidak sah dibuang, apa yang tidak sah kalau ditiadakan, itu namanya umdatul kalam. Kawan-kawan, dalam bahasa Indonesia umdatul kalam itu ya subjek predikat gitu ya. Subjek predikat bisa jadi objek ya, subjek predikat kadang-kadang objek. Contohnya adalah saya tidur. Jadi kalau saya bilang saya, itu nggak bisa dipahami, tidak boleh itu bilang hei saya, nggak bisa, nggak boleh ngomong gitu. Hei kamu ya, nggak bisa. Jadi harus lengkap. Kamu pintar, jadi subjek predikat. Kamu menanam, subjek predikat. Kamu makan, kamu, nah itu. Jadi kalau makan kamu, jadi tidak lengkap. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Saya tidur, ya udah lengkap. Saya mandi, saya saya sholat, saya ya gitu ya. Saya memberi. Nah, jadi kalau hanya saya, itu namanya tidak lengkap. Nah, dua-duanya ini namanya dalam bahasa Arab umdatul kalam gitu ya. Umdah artinya pokok, al kalam dalam pembicaraan ya. Jadi ada umdatul kalam, nanti ada lawannya, ada fadlatul kalam. Kalau fadlatul kalam itu tambahan, bukan pokok gitu ya. Saya makan di sawah, saya makan di restoran gitu ya. Nah, yang saya makan ini masuk umdatul kalam. Di dalam bahasa Arab, umdatul kalam itu terdiri dari dua ya. Satu, mubtada khobar, yang kedua fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul ya. Gitu ya. Itu yang termasuk kepada umdatul kalam. Gitu ya. Mubtada khobar itu seperti apa? Coba kita cek di materi yang tadi kita baca ya. Al-idarah at-tarbawiyah ka'ilmin dhahara hadisan.
Ini mubtada khobar ya. Manajemen pendidikan sebagai ilmu muncul baru-baru ini. Jadi ini dua-duanya nggak bisa ada yang dibuang karena ini masuk mubtada khobar. Mana mubtadanya? Al-idarah at-tarbawiyah. Mana khobarnya? Zoharo hadisan. Zoharo hadisan, muncul baru-baru ini. Sebagai sebuah ilmu muncul baru-baru ini. Sebagai sebuah ilmunya ya, sebetulnya tambahan ya, qaddatul kalam, tapi yang umdatul kalam al-idarah at-tarbawiyah zoharo hadisan. Mubtada itu adalah subjek yang di awal. Dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya satu ya, subjek predikat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada subjek predikat, ada predikat subjek. Nah, subjek predikat namanya mubtada khobar. Subjeknya disebut mubtada, subjek mubtada, khobarnya disebut khobar. Oke. Coba lihat di paragraf kedua. Zaharat iddatu ta'rifat. Muncul iddatu sejumlah ta'rifat definisi. Nah, kalau ini bukan mubtada khabar tapi fi'il fa'il. Fi'il fa'il ini dalam bahasa Indonesia ya disebut dengan predikat subjek. Jadi predikat dulu baru subjek. Kata kerja dulu baru kata benda. Zaharat fi'il iddatu ta'rifat fa'il. Nah, model seperti ini disebut fi'il fa'il gitu ya. Fi'il fa'il. Nah, fi'il fa'il itu dan juga mubtada khabar yang tadi ini masuk kategori umdatul kalam. Gitu ya. Yang sama dengan bahasa Indonesia ini adalah yang mubtada khabar, subjek predikat kan. Yang berbeda dengan bahasa Indonesia namanya fi'il fa'il. Jadi predikat dulu baru subjek. Makan Ahmad. Belajar Ahmad. Belajar nida. Nida belajar. Nida belajar berarti mubtada khabar. Kalau belajar nida berarti fi'il fa'il. Saya kira itu kawan-kawan penjelasan sedikit mengenai umdatul kalam yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi setelah kita tahu perbandingannya, saya harapkan semoga kawan-kawan kirain apa. Jadi mubtada khabar itu adalah subjek predikat, kalau fi'il fa'il itu adalah predikat subjek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.